Selamat datang di kelas interaksi obat dan makanan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang farmakodinamik. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang farmakokinetik, mengenai bioavailabilitas obat. Nah, kali ini kita akan membahas dari segi farmakodinamiknya, mulai dari aksi obat di dalam tubuh dan bagaimana efek obat terhadap tubuh kita. Secara prinsip farmakodinamik adalah mempelajari efek obat terhadap tubuh atau kerja obat pada tubuh. Obat di dalam tubuh kita sebagian besar dapat bekerja jika terikat dengan reseptor. Ikatan obat dan reseptor bekerja melalui gaya atau ikatan kimia kovalen, elektrostatik, dan hidrofobik. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang paling kuat. Interaksi obat dan reseptor dengan ikatan kovalen menghasilkan kompleks yang stabil. Ikatan ion adalah ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik-menarik elektrostatik antara ion-ion yang muatannya berlawanan. Sedangkan ikatan hidrofobik merupakan salah satu kekuatan penting pada proses penggabungan daerah nonpolar molekul obat dengan daerah nonpolar reseptor biologis. Mekanisme kerja obat secara umum dibagi menjadi dua, yang diperantarai oleh reseptor dan ada yang tanpa perantara reseptor. Kerja obat tanpa perantara reseptor dipengaruhi oleh yang pertama, efek nonspesifik dan gangguan pada membran. Efek nonspesifik artinya obat bekerja berdasarkan sifat kimia fisika sederhana seperti perubahan sifat osmotik dan perubahan sifat asam basa. Sedangkan gangguan pada membran contohnya antibiotik yang mengganggu pembentukan membran sel kuman, sintesis protein, dan metabolisme asam nukleatnya. Yang kedua, interaksi dengan molekul kecil atau ion, contohnya pembentukan kelat. Contohnya adalah zat-zat kelasi seperti EDTA dan dimercaprol yang dapat mengikat logam berat seperti timbal dan tembaga dalam tubuh sehingga toksisitasnya berkurang. Yang ketiga, masuk ke dalam kompartemen sel, contohnya adalah pada obat kanker. Kalau tadi disebutkan bahwa mekanisme kerja obat ada yang dengan diperantarai oleh reseptor. Nah, kita akan cari tahu apa itu reseptor. Jadi reseptor adalah protein, didefinisikan sebagai makromolekul seluler yang secara spesifik nanti akan bisa berikatan dengan ligan. Ligan ini dapat berupa obat, hormon, atau neurotransmitter. Nah, fungsinya untuk memicu serangkaian reaksi dalam tubuh sehingga timbul efek farmakologis. Letak reseptor ini ada di membran sel, di dalam sitoplasma, dan juga di inti sel. Syarat reseptor adalah selektif terhadap ligan atau obat dan harus bisa mengubah fungsi ikatannya menjadi fungsi biologis tubuh. Ikatan atau komplek yang terbentuk antara obat dan reseptor digambarkan seperti gembok dan anak kunci. Jadi seperti gambar yang ada di slide ini, dalam arti hanya obat yang sesuai yang dapat berikatan dengan reseptornya. Reseptor memiliki fungsi sebagai penentu hubungan kuantitatif antara konsentrasi obat dan respon farmakologis. Reseptor juga sebagai protein regulatorik dan komponen mekanisme penyaluran sinyal kimiawi yang menjadi target bagi obat. Jadi reseptor ini sebagai penentu kunci efek terapi dan toksik obat. Tidak semua obat bersifat betul-betul menyembuhkan penyakit, banyak di antaranya hanya meniadakan atau meringankan gejala-gejalanya saja. Reseptor obat merupakan komponen makromolekul fungsional yang mencakup dua konsep penting, antara lain, obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh,
Dan obat tidak menimbulkan suatu fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada. Jenis reseptor ada 4. Yang pertama adalah intraselular reseptor. Reseptor intraseluler adalah reseptor yang terletak di dalam sel, biasanya di sitoplasma atau nukleus. Kebanyakan kasus, ligan atau obat reseptor intraseluler adalah molekul kecil hidrofobik atau yang tidak larut air. Yang kedua adalah enzimatik reseptor. Ini dikenal juga sebagai reseptor katalitik, yaitu reseptor transmembran, di mana pengikatan ligan atau obat ekstraseluler menyebabkan aktivitas enzimatik pada sisi intraselulernya. Kemudian yang ketiga adalah ion channel. Nah, ini sering disebut juga sebagai reseptor ionotropik, yaitu sekelompok protein saluran ion transmembran yang akan terbuka untuk memungkinkan ion-ion seperti Na, K, Ca2+, gitu, dan juga Cl bisa melewati membran. Kemudian yang keempat adalah G-protein coupled receptor. Ini merupakan kelompok terbesar reseptor yang paling banyak ada di permukaan sel. Reseptor ini juga menjadi mediator untuk berbagai molekul seperti hormon, neurotransmitter, dan sebagainya. Reseptor ini juga berperan dalam proses lipolisis yang kemarin sempat kita bahas di mata kuliah nutrigenomik. Masih ingat ya? Ini adalah gambar berbagai mekanisme reseptor di membran. Gambar pertama, ini adalah mekanisme ligan obat larut lemak yang berinteraksi dengan intraseluler reseptor. Kemudian ada nomor 2 dan 3, ini adalah mekanisme pengikatan ligan atau obat ekstraseluler yang menyebabkan aktivitas enzimatik pada sisi intraselulernya. Kemudian yang nomor 4, ini menggambarkan mekanisme reseptor ion channels. Jadi sekelompok protein saluran ion transmembran yang akan terbuka dan memungkinkan ion-ion melewati membrannya. Kemudian yang gambar kelima, ini adalah mekanisme G-protein coupled receptor. Jadi ketiga ligan obat berikatan dengan reseptor ini akan mengaktifkan enzim yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah interaksi obat dengan reseptor. Interaksi antara suatu senyawa dengan reseptor di dalam tubuh dapat dibedakan menjadi agonis dan antagonis. Obat agonis berikatan dengan reseptor dan memberikan efek, sedangkan obat yang bersifat antagonis jika senyawa tersebut menurunkan atau mencegah efek dari obat. Nah, bila dituliskan dalam rumus, D itu sebagai drug atau obat, berikatan dengan R, yaitu reseptor, akan menjadi DR atau kompleks obat reseptor, yang kemudian akan memberikan respon atau efek. Obat agonis adalah obat yang memiliki baik afinitas maupun aktivitas intrinsik terhadap suatu reseptor. Ada dua tipe obat agonis, yaitu agonis sempurna dan agonis parsial. Agonis sempurna yaitu efek obat yang dihasilkan sama dengan efek maksimum yang dapat dihasilkan. Sedangkan agonis parsial bila efek obat yang dihasilkan kurang dari efek maksimum yang dapat dihasilkan. Pada gambar ini kita akan melihat lebih jelas sifat agonis terhadap reseptor yang aktif dan tidak aktif. Jadi pada gambar yang sebelah kiri, pada reseptor yang inaktif, bila berikatan dengan ligan atau obat agonis, maka dia akan memberikan perubahan reseptornya menjadi teraktivasi. Tetapi, bila reseptor aktif berikatan dengan agonis terbalik, maka akan mengurangi aktivitas reseptor atau bahkan reseptornya menjadi inaktif.
Sedangkan yang di sebelah kanan, gambarnya menunjukkan bahwa sifat agonis sempurna yang memberikan efek maksimum 100%. Nah, sedangkan agonis parsial, dia hanya memberikan efek kurang dari 100%. Selanjutnya ini adalah gambar obat agonis sempurna, di mana setiap obat yang terikat ke reseptor utama akan menghasilkan aktivitas fungsional atau efeknya akan 100%. Contohnya adalah obat asetilkolin. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan obat agonis parsial. Jika terjadi pengikatan ke salah satu reseptor sekunder, nah obat ini kemudian memiliki efek yang sama dengan obat utama, tetapi punya intensitas efek yang lebih rendah atau aktivitas efeknya tidak 100%, tetapi kurang dari 100%. Kalau tadi kita membahas obat agonis, maka ada juga obat yang bersifat antagonis. Obat antagonis adalah jika mereka berikatan langsung dengan reseptor utama, tetapi efeknya berlawanan dengan obat utama. Nah, obat antagonis ini juga dibagi menjadi antagonis kompetitif dan juga antagonis non-kompetitif. Antagonis kompetitif jika mereka bersaing dengan obat utama untuk mengikat dengan reseptor, dan biasanya dapat diatasi dengan peningkatan dosis. Kemudian, kalau antagonis non-kompetitif, ini ketika antagonis mengikat reseptor secara irreversibel dan tidak dilepaskan sampai reseptornya jenuh. Pada prinsipnya, jumlah antagonis dan agonis yang berikatan dengan reseptor akan tergantung pada konsentrasinya, atau mereka akan saling berebut tempat pada reseptor. Namun, kehadiran antagonis biasanya akan menyebabkan obat utama jadi dilepaskan dari reseptor, dan akhirnya semua reseptor akan ditempati oleh obat antagonis. Salah satu penggunaan obat antagonis adalah atropin. Obat atropin ini sebagai antagonis terhadap asetilkolin. Jadi atropin adalah obat antikolinergik yang secara klinis terbukti menghambat efek penghambatan neurotransmitter asetilkolin parasimpatis pada denyut jantung yang menyebabkan takikardia. Selanjutnya kita akan membahas hubungan dosis obat dengan respon. Ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan dosis obat dengan respon terapi suatu obat. Indeks terapi ini dapat membantu menentukan kemanjuran atau keamanan suatu obat. Meningkatkan dosis obat dengan indeks terapi yang kecil akan meningkatkan kemungkinan toksisitas atau bahkan ketidakefektifan obat. Tetapi gambaran ini akan berbeda menurut populasi dan juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang berhubungan dengan misalnya karakteristik pasien, adanya kehamilan, usia, dan juga fungsi organ. Memilih obat yang tepat dan menentukan dosis yang sesuai sangat berpengaruh pada potensi farmakologik dan juga efikasi maksimal obatnya. Gambar ini menjelaskan perbedaan efikasi dan juga potensi. Efikasi yang sama tetapi potensinya bisa berbeda. Efikasi atau khasiat adalah kemampuan obat untuk menimbulkan respon fisiologis ketika berinteraksi dengan reseptor. Sedangkan potensi adalah jumlah obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan respon tertentu. Ini adalah potensi terapiknya. Pada kurva ini menunjukkan A, B, dan C diberi konsentrasi obat yang sama, tetapi ternyata memberikan respon fisiologis atau efikasi yang berbeda. Pada kurva ini ditunjukkan obat agonis memberikan perbedaan efikasi atau khasiat. Jadi diberikan dosis obat atau potensi yang sama, tetapi menghasilkan respon atau khasiat yang berbeda. Menurut kalian, kenapa ini bisa terjadi?
Tuliskan penjelasan kalian dengan singkat dan padat pada kolom Google Classroom di pertemuan ini. Indeks terapi. Indeks terapi merupakan parameter keamanan obat, yaitu perbandingan dosis yang menyebabkan kematian pada 50% hewan uji, atau LD50, dengan dosis yang menghasilkan efek terapi pada 50% hewan uji, atau ED50. Semakin besar indeks terapinya, maka obat ini semakin aman untuk dikonsumsi. Indeks terapi yang besar atau luas, yaitu mudah ditoleransi oleh tubuh bila dikonsumsi dengan berbagai dosis. Sedangkan indeks terapi yang sempit, yaitu perbedaan dosis yang kecil saja dapat menimbulkan reaksi negatif yang parah dan menggagalkan proses kesembuhan seseorang. Nah, pada gambar ini ada contoh indeks terapi kecil atau indeks terapi sempit adalah obat warfarin. Sedangkan obat dengan indeks terapi yang luas atau besar adalah penisilin. Demikian pertemuan kita tentang farmakodinamik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.